Nah saudara kasih Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala. Judulnya adalah tirai yang terbuka. Tapi yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah ada apa di balik tirai yang terbuka itu? Ada apa di balik tirai yang terbuka itu? What God have done? Apa yang sudah dilakukan Tuhan di balik tirai itu? Maka sebelum saya melangkah ke sana, saya ingin bercerita kepada saudara supaya saudara tahu betul nanti bahwa seringkali kita melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan dan justru mengejar sesuatu yang kurang penting yang sebenarnya jauh lebih penting yang sudah kita terima. Ada seorang anak kecil, dia pengen punya sepeda, ya. Tapi sebelum itu coba kita buka sama-sama dulu ya. Markus pasal 15, ya. Markus pasal 15. Kita lihat nanti dari ayat 33 sampai ayat yang ke-41, nanti ayat utamanya itu ada di 38. Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-41. Nah sebelum saya menjelaskan ayat ini saudara, saya ingin cerita sedikit. Ada seorang anak kecil, dia pengen punya sepeda. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya meminta sepeda kepada ayah ibunya. Karena ayahnya sibuk bisnis dan mamanya sibuk shopping, ya, belanja. Dia juga tidak tahu bagaimana caranya meminta kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Karena gak ada yang mengajak dia ke gereja. Ya, hari Minggu papanya masih sibuk bisnis dan mamanya masih sibuk shopping ke mall. Akhirnya dia berkata dalam hati, saya akan buka televisi dan saya berharap nanti kalau ada ibadah di TV saya akan tiru cara mereka berdoa. Lalu dia buka channel yang pertama, ibadah ini sangat tenang sekali, sangat khusyuk, sangat berkhidmat, bahkan jarum jatuh pun bisa kedengaran saking tenangnya. Biasanya gereja-gereja apa ini Bapak Ibu? Katolik gitu ya, KBP, ya kalau di Nias BNKP. Nah biasanya gereja-gereja seperti ini kalau mereka berdoa, itu doanya terstruktur, sistematis dan rapi. Lalu dia tiru doa itu, dia kembali ke kamar, dia berdoa begini, dia berkata, Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jika memang kehendakmu sebelum dunia dijadikan untuk saya memiliki sepeda, maka saya pasti memiliki sepeda. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu saja yang terjadi. Doanya mantap Bapak Ibu ya, mantap, sangat sistematis. Dia tunggu besok, tidak ada sepeda. Dia ganti channel televisi yang lain, kali ini ibadahnya sangat rame. Semua alat musik ada, ya, ada gitar, ada drum, ada piano, ya, ada bass dan WL-nya lompa-lompa sama seperti WL kita tadi. Ini sudah pasti gereja-gereja aliran, ya karismatik, Pentakosta, ya seperti Bapak Ibu di tempat ini ya, gerejanya rame gitu ya. Nah biasanya kalau kita gereja-gereja aliran ini kan kita punya namanya doa profetik. Doa profetik itu adalah suka mengklaim. Dia tiru doa itu, dia kembali ke kamar, dia berdoa, dia berkata, saya klaim dalam nama Yesus sepeda merek yang paling mahal, sepeda merek Polygon, dan saya klaim warna biru, saya klaim jam 6 pagi sudah ada di depan rumah, dan saya klaim itu di dalam nama Yesus Kristus. Besok pagi ada sepeda? Nggak ada. Dia putus asa, lalu dia lihat ada patung Maria di atas meja rumahnya, dia ambil patung Maria itu, dia bawa ke belakang rumah lalu dia sembunyikan. Lalu dia berkata begini kepada Yesus dalam doa, Yesus, jika engkau masih mau bertemu ibumu, berikan saya sepeda. Karena yang tahu di mana ibumu berada sekarang saya orangnya. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita dalam hidup ini meskipun umur kita sudah 50-60 tahun, tapi secara mental, bahkan mungkin secara spiritual kita masih bersikap anak-anak dan berparadigma anak-anak. Karena anak-anak tidak mengetahui mana yang terutama dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh papa mamanya kepadanya. Yang dia tahu adalah sesudah permen harus ada es krim. Dia tidak tahu bahwa ada banyak hal penting yang lain yang sudah dilakukan oleh orang tuanya kepadanya yang sebenarnya jauh melampaui lebih berharga daripada es krim dan permen. Tapi namanya anak-anak, dia hanya tahu apa yang bisa dia nikmati. Demikian dengan orang percaya yang masih kekanak-kanakan. Maka saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang menangis di gereja bukan karena Tuhan tidak memberkati dia, tetapi karena dia tidak menyadari apa yang sudah dia terima daripada Tuhan. Sebaliknya, ada juga orang yang menangis di gereja. Dia menangis, dia tidak punya mobil,
dia tidak punya rumah yang besar, dia hanya punya motor, bahkan mungkin hanya punya sepeda, tapi dia sampai di dalam gereja, dia menangis karena bersyukur. Dia tidak menangis kenapa dia tidak punya mobil, dia tidak menangis kenapa dia tidak punya rumah yang besar, tapi dia menangis betapa baik Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Dia menyadari apa yang sudah dia terima. Maka hari ini saudara kasih Tuhan, apa yang sudah dilakukan Yesus bagi kita, saudara harus tahu supaya saudara tidak bersikap anak-anak. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seorang Yesus yang sepanjang hidupnya melakukan mukjizat demi mukjizat, melakukan keajaiban demi keajaiban, melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui akal manusia. Tiba-tiba ada satu momen di dalam hidupnya, dia menangis dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saudara perlu tahu, ini yang kedua kali Yesus berseru sebagai seorang yang sangat lemah. Pertama sekali terjadi di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Bapa, Bapa sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dan dia berkeringat darah. Siapapun dokter di ruangan ini, sebagai dokter saudara tahu persis. Orang yang berkeringat darah itu adalah tanda depresi berat. Orang yang berkeringat darah hanya satu penyebabnya. Ini orang lagi depresi berat. Lalu saudara bertanya kepada saya, apakah itu artinya Yesus pernah depresi? Jawabannya ya. Dia pernah depresi di Taman Getsemani. Lalu saudara bertanya, bukan karena dia Allah, dia Tuhan. Kenapa dia bisa mengalami depresi? Saudara harus tahu, dia Allah, tapi dia juga 100% manusia. Dalam kemanusiaannya dia merasakan kelemahan-kelemahan yang saudara rasakan. Maka hari ini jika saudara sedang mengalami kelemahan mental, saudara sedang mengalami stres, depresi, dengarkan saya, Yesus pernah mengalami yang engkau rasakan. Dan karena dia pernah mengalaminya, dia tahu cara persis untuk menolong saudara. Kalau saudara merasa sendiri hari ini, jangan merasa sendiri lagi. Saudara harus tahu Yesus pernah merasakan. Bapak Ibu, ketika Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu bukan berarti bahwa kealahannya meninggalkan dia. Bukan. Bukan berarti bahwa seperti kaum sebelah dari agama sebelah mengatakan, seruan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah bukti bahwa Yesus bukan Allah. Bukan. Justru sebaliknya, ayat ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar 100% manusia dan layak menjadi korban bagi penebusan dosa. Kalau dia tidak 100% manusia, maka dia tidak layak menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah. Dia sebenarnya hanya sedang mengutip Mazmur pasal 22 ayat 2. Di sana pemazmur Daud berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tahukah saudara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak unik hanya diucapkan Yesus. Itu adalah doa biasa yang sering diucapkan orang Israel ketika mereka mengalami penderitaan. Waktu mereka di pembuangan, orang-orang Israel di pembuangan juga berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan kami? Artinya apa saudara? Ini seruan kemanusiaan Yesus. Ini berarti dia benar-benar mengalami penderitaan yang kita alami. Dia benar-benar menanggung dosa kita. Dalam teologi ada istilah yang disebut dengan imputasi. Imputasi. Ya, imputasi. Saya minta tolong istri saya untuk maju ke depan. Saya sering membawa dia sebagai ilustrasi. Kalau saya bawa orang lain kan takut tersinggung gitu ya. Tapi kalau istri saya sendiri dia tidak mungkin tersinggung gitu ya. Ya luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk ilustrasi. Baik, saudara.
Saudara pernah mendengar kata amputasi? Amputasi itu artinya ada satu bagian dalam tubuh kita yang dipotong oleh karena bagian tersebut akan mencemari bagian yang lain, maka harus dipotong. Misalnya contoh ya, ini tangan saya, anggaplah tangan saya ini, dan ini adalah tangan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Tangan saya ini kalau diamputasi, misalnya tangan saya diamputasi, lalu sisa amputasi itu saya mau tanya saudara, disimpan atau dibuang? Dibuang ya, yang diamputasi itu. Ini berbeda dengan imputasi. Imputasi itu artinya begini, tangan saya yang busuk dipotong tapi tidak dibuang. Tangan Yesus yang suci bersih dipotong tapi tidak dibuang. Apa yang terjadi saudara? Tangan Yesus yang suci bersih murni itu diambil daripadanya, kebenaran yang ada padanya itu diambil daripadanya, dipotong tapi tidak dibuang, lalu ditempelkan kepada saya, ke tangan saya. Lalu tangan saya yang busuk penuh dosa itu dipotong tapi tidak dibuang, tapi ditempelkan kepada Yesus di atas kayu salib. Kapan ini terjadi saudara? Imputasi dosa saudara kepada Yesus, dosa saudara ditempelkan kepada Yesus, terjadi detik ketika dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada detik itu semua dosa saudara sedang diimputasikan kepada Yesus. Dan semua kebenarannya diambil darinya dan sedang diimputasikan kepada saudara yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, yang dilakukan Yesus kepada kita bukan sekedar dia mencukupkan kebutuhan makanan minuman kita setiap hari. Jauh melampaui itu. Hari ini kita masih bisa makan, minum. Tapi sesungguhnya yang dilakukan Yesus bagi kita jauh melampaui itu. Dia mengambil sendiri semua beban dosa kita yang sebenarnya kita yang harus menanggung beban itu. Tahun 2020 saya kena penyakit namanya gastritis. Gastritis itu artinya saudara peradangan lambung. Lambung saya itu mengalami peradangan. Ya, mengalami peradangan dan saya setiap malam saya sesak nafas dan seperti mau mati rasanya. Ketika penyakit lambung saya ini kambuh, ini lambung saya ini akan mengeras, kram, dada saya sesak, panas, leher saya seperti dicekik, kepala saya mau pecah rasanya. Dan saya mengalami itu Bapak Ibu hampir 2 tahun. Setiap malam saya menangis kesakitan luar biasa. Seringkali di kamar mandi saya menghidupkan air, ya, saya hidupkan air kran. Tujuannya cuma satu, supaya air itu bunyi dan keluarga saya tidak mendengar saya lagi menangis di kamar mandi itu. Saya menangis dan cuma satu doa saya biasanya, saya berkata, Tuhan berapa lama lagi Tuhan. Saya bersender di dinding itu dan saya berseru, berapa lama lagi Tuhan. Dan kadang-kadang juga aku berdoa seperti itu. Seperti doa Yesus di sini, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku sudah melayanimu bertahun-tahun. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Tapi kenapa engkau mengizinkan ini terjadi kepada aku? Sebagai pendeta, ya saya pendeta. Tapi saya juga masih manusia biasa. Saya merasa seperti ditinggalkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, setiap kali saya berdoa seperti itu, baik di kamar mandi maupun di kamar tidur, saya mengingat penderitaan yang sama pernah dialami Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan itu menjadi penghiburan bagi saya. Akhirnya mulai Bapak Ibu, saya merubah doa saya. Doa saya tidak lagi saya meminta kesembuhan. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan berapa lama pun penderitaan ini terjadi ada dalam tubuhku, aku terima. Tapi satu hal yang aku meminta, sama seperti Yesus diberikan kekuatan untuk melewatinya sampai mati di atas kayu salib. Demikian kekuatan aku minta kepadamu, engkau berikan kepadaku. Sampai akhir pertandinganku, aku setia kepadamu. Itu lagi doaku. Dan aku berdoa yang kedua kepadamu ya Tuhan. Siapapun di seluruh dunia yang mengalami penderitaan yang sama, tolong mereka. Saya mengingat dan saya membayangkan semua orang yang sedang menderita penderitaan yang sama. Saya berdoa kepada Tuhan, tolong kuatkan mereka.
Sama seperti Engkau menguatkan anakmu Yesus Kristus dan menguatkan aku hari ini. Demikian dengan semua orang yang sedang menderita di seluruh dunia. Kuatkan mereka. Mungkin mereka dalam kelaparan. Mungkin mereka dalam kesakitan. Mungkin mereka dalam kesendirian. Kuatkan mereka sama seperti Engkau menolong anakmu 2000 tahun yang lalu sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, ketika kita bisa merengkuh kematian Yesus, maka kita tidak lagi berfokus pada penderitaan kita. Kita justru beralih mendoakan penderitaan orang lain. Kita lebih berempati karena kita sudah merengkuh kematian, penderitaan, salib Yesus di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara. Ketika saya berdoa demikian, Tuhan juga menunjukkan jalannya. Saudara, saya dibuka pelayanan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Di Instagram dulu follower saya itu hanya 2.000 orang. Tapi sejak saya berdoa seperti itu kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan menggerakkan orang mengikuti saya secara luar biasa. Terakhir saya cek tadi, ya itu 26,6 ribu followers. Dan setiap hari, ya terutama tahun 2020-2021 itu, setiap hari saya menerima DM pesan orang masuk mengalami depresi. Apalagi waktu itu kan zaman COVID. Mengalami depresi, mengalami stres. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, saya banyak menolong orang. Saya telepon mereka, saya kuatkan mereka. Karena saya sudah mengalami penderitaan, maka saya punya empati yang sama terhadap penderitaan orang lain. Saya mau katakan kepada saudara, Anda tidak akan bisa merasakan empati pada penderitaan orang kalau saudara sendiri tidak mengalami penderitaan itu. Seringkali kan kita ke tempat orang berduka, turut berduka cita ya Bu, suaminya sudah meninggal turut berduka cita, tapi seringkali itu hanya basa-basi kita. Kita hanya karena satu gereja yang diminta, yang dituntut Tuhan bagi kita. Kita bisa berempati merasakan penderitaan yang dirasakan ibu itu. Dia sedang kehilangan suaminya. Bisakah engkau merasakan penderitaannya? Kalau engkau bisa, itu artinya engkau sudah mengalami salib itu. Maka jangan marah ketika engkau mengalami penderitaan. Karena Tuhan sedang mengajar engkau untuk merengkuh salibnya, memeluk penderitaannya. Dan pada waktunya engkau bisa memberitakan salib Kristus kepada banyak orang. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ayat yang ke-38 berkata begini. Ya, ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat 37 ini sekaligus membantah bahwa Yesus bukan Allah. Yesus bukan mati karena disalib. Yesus mati karena menyerahkan nyawanya. Saudara harus tahu ini. Normalnya Bapak Ibu, orang yang disalib itu tidak mungkin mati dalam 3 jam. Eksekusi salib pada zaman Romawi didesain untuk membuat orang menderita berhari-hari. Supaya itu menjadi pelajaran kepada semua orang yang lewat. Jangan ada pemberontak. Setiap orang yang disalib itu normalnya baru mati 3 hari. Dia akan mati karena kehabisan darah, dehidrasi. Dan selama 3 hari itu dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa Yesus mati dalam waktu 3 jam? Kenapa bukan 3 hari? Jawabannya sederhana. Dia tidak mati karena disalib. Dia mati karena menyerahkan nyawanya. Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini membuktikan dia 100% Allah. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mati, saudara. Tidak ada orang yang disalib mati dalam 3 jam. No one, only Jesus. Hanya Yesus yang mati dalam 3 jam. Ini membuktikan bahwa dia tidak mati karena disalib, tapi karena menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sedang menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Ayat yang ke-39 berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya. Ayat 38 ya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan Bapak Ibu harus tahu yang terjadi pada waktu itu bukan hanya tabir bait suci terbelah 2, tapi juga gempa bumi terjadi. Dan yang ketiga,
orang-orang kudus dari zaman perjanjian lama bangkit dari kuburan. Kematian Yesus bukan kematian yang biasa. Ada banyak peristiwa yang mengikutinya. Tabir bait Allah terbelah, gempa bumi terjadi, gelap gulita, gelap benar-benar gelap selama 3 jam. Gelap gulita, tidak ada matahari. Dan orang-orang kudus dari perjanjian lama mengalami kebangkitan. Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa kita tidak boleh takut kepada kematian. Karena kematian Yesus justru membangkitkan kita dari kematian. Kematian Yesus penting bagi kita, Bapak Ibu. Kenapa tabir bait suci terbelah? Di dalam perjanjian lama, hanya 1 kali dalam 1 tahun, tabir bait kudus itu terbuka. Kapan itu? Sekali setahun, imam besar masuk di dalam ruang maha kudus. Untuk membawa korban penebusan dosa. Hanya sekali setahun. Tetapi setiap tahun itu harus diulang-ulang terus. Kenapa terus diulang-ulang setiap tahun? Kenapa? Karena ini hanya bayangan. Ini hanya tipologi. Ini bayangan terhadap sesuatu yang real, yang nyata. Sampai akhirnya 2000 tahun yang lalu Yesus sendiri mati sebagai korban yang kudus itu, yang sempurna itu. Maka tabir bait Allah tidak diperlukan lagi. Terbelah bukan untuk sekali setahun, tapi sekali untuk selama-lamanya. Bukan sekali setahun lagi, tapi sekali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Itulah sebabnya hari ini kita tidak perlu lagi memerlukan pengorbanan. Karena korban itu sudah sempurna. Dia penyempurnaan dari korban itu. Saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa masuk dalam ruang maha kudus Tuhan. Kita akhirnya diselamatkan bukan karena lagi korban yang kita bawa, tapi korban yang diberikan Yesus. Kita tidak lagi diselamatkan karena perbuatan baik kita, tapi karena perbuatan baik Yesus. Saya mau tanya kepada saudara, saudara diselamatkan karena perbuatan baikmu atau karena perbuatan baik Yesus? Karena perbuatan baik Yesus. Memang kita harus diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi bukan perbuatan baik kita. Tapi perbuatan baik Yesus. Dia menjadi korban yang sempurna untuk kita sekali, untuk selama-lamanya. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saudara masih ingat waktu orang Israel mau keluar dari Mesir? Mereka harus menyembelih domba, mengorbankan domba dan mengambil darahnya lalu ditempel di atas pintu rumah mereka. Supaya apa? Supaya malaikat maut tidak mengambil nyawa anak sulung orang Mesir. Anak sulung siapa yang diambil? Anak-anak Mesir. Orang-orang Israel selamat karena setiap rumah yang ada darahnya itu tanda bahwa di dalam rumah ini rumah orang percaya. Rumah orang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan berikan sedikit imajinasi kepada saudara untuk menggambarkan suasana pada hari itu. Nanti malam akan terjadi pembunuhan anak sulung di seluruh Mesir. Ada 2 bapak-bapak orang Yahudi, ya, anggaplah namanya Pak Agus dan Pak Budi. Ya, memang di Yahudi tidak ada namanya Pak Agus dan Pak Budi. Ini imajinasi saja. Ada 2 bapak-bapak. Namanya Pak Agus dan Pak Budi. Mereka lagi ngobrol. Ingat nanti malam adalah pembunuhan anak sulung. Lalu Pak Agus berkata kepada Pak Budi, Pak Budi, gimana menurutmu nanti malam ini? Akan terjadi pembunuhan anak sulung. Pak Budi berkata, iya Pak Agus. Ya bagaimana lagi? Tuhan sudah berkata demikian, kita harus terima apa adanya. Lalu Pak Agus berkata, tapi saya khawatir loh, saya takut. Bagaimana kalau nanti anak saya diambil oleh malaikat maut? Lalu Pak Budi berkata kepada Pak Agus, kita percaya saja kepada Tuhan. Ya, kamu sudah tempel belum darah di pintu rumahmu? Pak Agus bilang, sudah sih, saya sudah tempel, tapi saya masih khawatir. Bagaimana nanti kalau anak saya diambil? Kamu enak Pak Budi, anakmu ada 3, sementara anak saya cuma 1. Makanya saya khawatir. Anakmu 3 diambil 1 pun masih sisa 2 kan? Kalau saya kan diambil 1 nggak ada lagi.
Pak Budi berkata kepada Pak Gus, Pak Gus, Gus. Percaya saja. Yang penting kamu sudah tempel darah itu. Kamu sudah tempel belum? Sudah sih, tapi saya masih khawatir, saya masih takut. Hingga akhirnya tibalah malam pembunuhan anak sulung itu. Saya mau tanya kepada saudara, di mana di antara kedua bapak ini yang anaknya diambil oleh malaikat maut? Anaknya Pak Agus atau anaknya Pak Budi? Anaknya Pak? Siapa? Siapa yang diambil anaknya? Siapa yang khawatir tadi? Pak Agus ya. Berarti siapa yang diambil anaknya? Pak Agus, karena dia khawatir. Salah. Dua-duanya tidak diambil anaknya. Karena kedua anak baik Pak Agus maupun Pak Budi tidak diselamatkan karena kualitas perbuatan baik mereka. Kedua keluarga ini diselamatkan cuma satu alasannya. Ada darah anak domba di atas pintu rumah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ruangan ini kualitas iman kita mungkin berbeda-beda. Tapi yang menyelamatkanmu bukan perbuatan baikmu. Semua kita diselamatkan karena darah Yesus yang menempel di dahi kita, saudara. Boleh berikan kemuliaan. Jangan takut, saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara hari ini, saudara mau enggak Yesus datang sekarang? Mau? Ya udah, kita doakan nanti. Orang Kristen harus menjawab, mau. Harus mau. Suatu hari saya khotbah di SMP Galatia Bekasi. Hari Seninnya mereka UN, hari Jumatnya saya diundang untuk khotbah kepada mereka. Lalu saya khotbah, di akhir khotbah saya berkata kepada mereka, guys, kalian pilih mana? Hari Senin tetap ujian nasional, atau besok hari Sabtu Yesus datang dan ujian tidak jadi? Lalu mereka bingung, mereka diskusi, gimana jawabnya gitu ya. Setelah beberapa menit mereka diskusi, ketua kelas maju ke depan. Dia berkata kepada saya, Pak, kami sudah dapat jawabannya. Saya tanya apa jawabannya? Kami sepakat, gak apa-apa hari Senin tetap ujian aja. Saya bilang sama mereka, loh kalau Yesus datang besok gak perlu repot-repot menghafal loh. Gak perlu repot belajar. Karena kita semua terangkat ke surga. Iya sih benar Pak, tapi kami masih nakal. Kami masih suka melawan orang tua. Kami masih suka berkata kasar kepada teman-teman. Lalu saya berkata kepada mereka, guys, masalahnya adalah kalau waktunya sudah tiba, Yesus datang, siap atau tidak siap, kita siap atau tidak siap, dia pasti datang. Dia tidak tunggu dari surga, SMP Galatia belum selesai UN, jangan dulu datang. Waktu saya belum menikah, saya sering berkata begini, Joy belum menikah, jangan kiamat dulu, jangan dulu datang. Kami sekarang, ya puji Tuhan, istri saya sudah mengandung, ya umurnya sudah 4 minggu. Jadi ternyata kemarin langsung dianugerahi, saudara ya. Karena benih pendeta Bapak Ibu. Benih yang diurapi, saudara. Langsung jadi. Tidak di surga Yesus berkata, Joy dan Bella belum punya anak. Tunggu dulu mereka punya anak, baru datang. Tidak demikian, saudara. Kalau sudah waktunya ya sudah. Siap atau tidak siap, ya kita harus siap. Kita harus siap. Tapi dengarkan saya Bapak Ibu. Akhirnya saya berkata kepada mereka, guys, kamu harus siap. Dan kamu harus berani menerima kedatangan Yesus. Kenapa? Karena sesungguhnya yang menyelamatkanmu bukan perbuatan baikmu, tapi perbuatan baik Yesus. Di ruangan ini tidak ada satupun kita yang tidak berdosa. Semua kita berdosa, tapi dosa kita sudah diimputasikan ke dalam diri Yesus di atas kayu salib. Maka hari ini kalau Yesus datang yang kedua kali, saya tidak takut. 1, 2, 3, saya tidak takut. 1, 2, 3, saya. Sekarang yang terakhir, 1, 2, 3, datanglah Yesus Kristus. Lebih keras, 1, 2, 3. Inilah yang membedakan orang Kristen dengan orang dunia.
Amin. Orang Kristen itu imannya besar. Amin. Bukan yang membedakan orang Kristen bukan beriman dari tidak punya sepeda jadi punya sepeda, dari tidak punya motor jadi punya motor, dari tidak punya mobil jadi punya mobil, dari tidak punya rumah jadi punya rumah. Bukan itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun punya rumah yang lebih besar daripada kita. Iman kita bukan tentang itu. Iman kita tentang kebergantungan kita pada salib Kristus. Kita percaya bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita. Ini orang-orang yang imannya sangat besar. Kapanpun Yesus datang, dia siap. Itu baru iman. Katakan amin. Maka orang-orang ini juga dengan tirai yang terbuka itu, mereka pergi untuk menginjil. Mereka pergi untuk mengabarkan kabar baik. Karena mereka tahu kapan saja Yesus bisa datang. Kapan saja Yesus bisa datang. Bapak Ibu, Yesus baik bagi kita, amin. Dia sudah menyelamatkan kita. Sekarang waktunya kita menyelamatkan orang lain. Ya. Dia mengurapi kita. Pembukaan tirai bait Allah itu juga sekaligus mengurapi kita. Bahwa pada akhirnya Roh Kudus itu langsung tinggal di dalam kita. Tahukah Bapak Ibu, ruang Maha Kudus itu ada di mana dalam Perjanjian Lama? Di dalam bait suci. Kenapa? Karena korban yang sempurna belum selesai. Tapi hari ini ruang Maha Kudus itu sudah pindah. Pindah kemana Bapak Ibu? Di sini. Di hati kita. Katakan amin. Maka kemanapun kita pergi, kita sedang membawa ruang Maha Kudus. Artinya kita diurapi Tuhan. Kita diurapi Tuhan. Saya masih punya waktu 4 menit Bapak Ibu. Ya kan? Karena sudah banyak yang lihat jamnya, masih 4 menit lagi. Tahun 2020 saya waktu kena penyakit itu, saya memutuskan pulang ke Nias. Waktu saya pulang ke Nias, banyak gembala sudah bilang, Pak Joy datang ke gereja kami, pelayanan di gereja kami. Lalu saya khotbah ya, dalam keadaan sakit saya kurus turun 15 kilo Bapak Ibu. Suatu hari saya khotbah di satu gereja, lalu ada waktu saya turun dari mimbar ada satu bapak-bapak, dia panggil saya, dia minta nomor telepon. Saya kasih nomor telepon saya, beberapa hari kemudian dia telepon saya. Dia berkata, halo Pak Joy, saya bilang halo Pak, masih ingat Pak yang kemarin minta nomor telepon Bapak? Saya bilang masih ingat Pak. Bisa ke rumah enggak sekarang Pak? Saya bilang ada apa Pak? Dia bilang saya punya adik umur 50 tahun sedang sakit lumpuh dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi adik saya ini masih muslim Pak, masih Islam. Saya berkata kenapa bukan Pak Gembala yang dipanggil? Dia berkata kepada saya, Roh Kudus bilang kepada saya harus telepon Bapak. Jadi Bapak Ibu kalau mau nembak pendeta bilang aja dari Roh Kudus Bapak. Saya bilang ini dari Roh Kudus. Saya bilang baik Pak, saya pikir dalam hati ini kan muslim. Yang kedua ini bukan sakit gigi. Ini sakit lumpuh total. Saya berkata, saya puasa dulu Pak ya. Saya puasa dulu. Dia berkata, jangan Pak, saya jemput Bapak sekarang. Kurang lebih 10 menit kemudian dia sudah di depan rumah. Dia berkata, mari Pak kita jalan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu mau nembak Pak Pendeta langsung jemput ke rumahnya. Tidak ada alasan lagi, harus naik. Ya, saya naik. Saya sampai ke rumah itu, saya lihat Bapak itu lagi tergeletak, memang lumpuh total. Nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan duduk. Goyang kiri kanan aja dia nggak bisa, lumpuh total. Saya tanya sama Bapak itu, Bapak mau sembuh? Dia bilang, mau Pak. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya langsung tembak. Dia berkata kepada saya, Pak, tunggu dulu. Buktikan dulu Bapak sakti. Karena sebelum saya datang, dukun sudah datang, nggak sembuh. Ustadz dan kiai sudah datang, tidak sembuh. Nah dia bilang, Bapak pendeta mungkin lebih sakti. Buktikan dulu Bapak sakti, nanti kalau Bapak sakti saya percaya kepada Yesus. Saya berkata bukan begitu cara kerjanya Pak. Cara kerjanya terima Yesus dulu, baru terima mukjizat. Gimana Bapak mau enggak? Dia berkata, ya udah deh Pak, yang penting saya sembuh. Oke, kita pengampunan dosa. Lalu mereka pengampunan dosa. Terakhir dia bilang sama anak-anaknya, nak maafkan saya kalau nanti jadi orang Kristen. Kan kalau sembuh kan jadi orang Kristen kan. Akhirnya terakhir saya bilang, saya baptis Bapak ya. Dia berarti mana saya dibaptis Pak? Saya kan nggak bisa ke sungai. Saya bilang itu bukan masalah.
Saya bilang sama anak-anaknya, ambil ember, masukkan air bersih. Buat apa Pak Pendeta? Yang penting ambil dulu air bersihnya. Saya ambil embernya, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya baptis dia dengan cara disiram, Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu tahu baptis selam, baptis percik. Nah sekarang saya sudah ciptakan baptisan yang baru, baptis siram, saudara. Jadi saya ambil embernya, saya siram dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua dosa-dosamu sudah ditempelkan kepada Yesus. Dan engkau sudah diampuni dengan darah melalui kematiannya. Bersatulah engkau dengan kematiannya. Manusia lamamu sudah mati. Saya siram. Sekarang yang kedua. Aku membaptis engkau dan terimalah hidup yang baru. Bangkitlah bersama dengan kebangkitan Kristus. Terimalah Roh Kudus dan terimalah hidup yang baru. Saya siram. Terjadi mukjizat? Enggak Bapak Ibu. Enggak terjadi apa-apa saudara. Enggak terjadi apa-apa. Saya pulang ke rumah. Saya bilang yang penting sudah dibaptis Bapak Ibu. Tapi itu perasaan saya, itu pikiran manusiawi saya. Bapak Ibu, malam harinya saya doakan, besok paginya seorang pria lelaki, bapak-bapak masih Islam, lumpuh total, tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Dia bisa berjalan, bahkan dia bisa berlari. Bapak Ibu, hari Minggunya dia ke gereja. Dia percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, ruang Maha Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara. Karena tabir bait Allah sudah terbelah. Jangan takut kemanapun engkau pergi. Engkau diurapi. Engkau bisa membawa keselamatan. Melalui nama Yesus yang saudara bawa itu. Orang-orang bisa diselamatkan. Pintu sudah terbuka. Pertanyaannya, maukah engkau masuk ke dalam pintu itu? Katakan amin. Bergerak, katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu.